kasih. Nah, di sini kan saya mau menanyakan ya tentang apa namanya sembahyang itu seperti apa. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan juga. Nah, pertanyaan pertama di sini itu adalah tolong Bapak jelaskan arti kata sembahyang itu seperti apa. Baik, saya akan memberikan penjelasan secara umum saja arti kata sembahyang, karena di Bali kita sering mendengar kata sembahyang secara umum, kata membantan, kata membakti. Nah, di sini tujuannya sama, tetapi etikanya mungkin caranya berbeda menurut fungsinya. Ya, kalau membakti mungkin etikanya seperti apa nanti kita jelaskan di bagian kedua. Nah, untuk arti kata sembahyang di sini dibagi menjadi dua suku kata. Yang pertama adalah sembah dan yang. Jadi kata sembah di sini berarti adalah sujud, memperhambakan diri atau memohon. Nah, kata yang sendiri di sini diartikan sebagai kita memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah, jadi kata sembahyang artinya di sini adalah takut serta memohon atau memperhambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam artian Ida Sang Hyang Widi Wase. Kita melakukan sujud bakti, menghormati Tuhan beserta manifestasinya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak ya, apa sih tujuan kita sembahyang sebenarnya? Tujuan kita sembahyang, baik kita kasih ulasan secara umum saja ya. Jadi dalam kitab suci Weda itu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang sembahyang dikelompokkan ke dalam ilmu yang disebut upasana. Nah, di sini Weda adalah kitab yang mengajarkan ajaran suci tentang kewajiban untuk melakukan sembahyang. Nah, dalam Weda juga disiratkan mengenai cara-cara untuk melakukan atau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, seperti dengan jenana, yaitu mendalami ilmu pengetahuan, melaksanakan tapa, brata, yoga, semadi, berbuat karma, dan sujud bakti. Nah, di sini tujuan sembahyang itu sangat banyak sebenarnya ya. Jadi tujuan sembahyang menurut agama Hindu, kepercayaan Hindu di sini kita sebutkan beberapa saja ya. Oke. Nah, di sini yang pertama, secara umum tujuan sembahyang itu adalah untuk mewujudkan rasa bakti kita ke hadapan Tuhan beserta segala manifestasinya. Nah, yang kedua, untuk memohon keselamatan, pengampunan, dan petunjuk menuju hidup yang lebih baik. Nah, untuk yang ketiga, menyerahkan diri secara bulat karena menyadari adanya kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, yang keempat mungkin di sini untuk mengadakan penebusan atas dosa yang dimiliki oleh umatnya. Dalam artian di sini dosa sih sebenarnya tidak bisa ditebus, tetapi diimbangi dengan yang namanya karma baik. Ya, seberapapun kita melakukan dosa yang nggak bisa ditebus, imbangi dengan karma yang baik juga atau perbuatan yang baik juga. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disebutkan karena masih banyak lagi karena durasi kita tidak banyak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga dan terakhir nih Pak ya, di era globalisasi sekarang kan banyak nih manusia atau anak-anak ya yang ya sibuk sama gadgetnya sendiri, apalagi orang tua yang sibuk bekerja, bahkan sampai lepas dari tanggung jawab sebagai manusia religi, khususnya di Hindu. Nah, dari pernyataan tersebut, apa sih akibatnya jika kita jarang atau tidak melakukan sembahyang? Baik. Jadi pertanyaannya, kalau kita ambil kesimpulan, jika kita jarang melakukan sembahyang, apa yang terjadi dalam diri kita, kan seperti itu, iya, seperti itu ya. Sembahyang itu wajib apa tidak kira-kira? Wajib. Ya, wajib. Jadi sembahyang wajib kita laksanakan. Nah, di sini apabila kita tidak pernah
tak mungkin tidak pernah, pasti pernah ya, pasti pernah, tapi jarang, melakukannya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya di sini bisa berdampak pada diri sendiri, merugikan diri sendiri, dan bisa berdampak kepada orang lain. Nah, seperti itu. Bahwa manusia sejak dilahirkan itu sudah memiliki yang namanya sifat atau guna. Nah, guna di sini ada 3, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Nah, guna di sini itu bisa mempengaruhi pikiran manusia, bisa mempengaruhi. Apabila sikap satwamnya mengungguli rajas dan tamas, maka manusia itu akan merasa menjadi bijaksana atau menjadi lebih baik. Apabila rajasnya yang mengungguli satwam dan tamas, maka manusia akan menjadi egois. Nah, apabila tamas mengungguli rajas dan satwa, maka manusia itu akan merasa bodoh dalam kegelapan. Nah, seperti itu. Nah, itu sifat yang dibawa sejak lahir dari manusia. Nah, ada juga musuh yang dibawa sejak lahir lagi dari manusia itu lahir. Ada 6 musuh yang disebut dengan satripu. Nah, 6 musuh ini dan 3 sifat ini apabila kita tidak kontrol dengan sembahyang, ya, tidak sadarkan diri dengan sembahyang, maka akan merugikan. Nah, merugikannya seperti apa? Kita akan lupa diri. Lupa diri dalam artian kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling tertinggi, kita tidak akan pernah merasa bersyukur. Nah, seberapapun kita dapat, kita akan lupa. Ya, manusia hidup di dunia pasti mencari materi. Pertama materi, yang kedua adalah spiritual. Jadi manusia itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat jasmani dan rohani. Jasmani itu asupannya adalah materi, dan rohani asupannya adalah spiritual. Nah, seperti itu. Kalau kita lupa, maka kita akan jatuh ke jurang kegelapan, dan itu merugikan kita sendiri, merugikan orang lain. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita jarang sembahyang, itu intinya pasti akan merugikan diri sendiri. Karena apa? Unsur negatif yang ada dalam diri kita akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan berjalan mulus. Nah, seperti itu. Karena apa? Tubuh kita dipengaruhi atau dibalut dengan energi negatif yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia wajib melaksanakan persembahyangan, melaksanakan sujud bakti kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, karena beliaulah yang memberikan kita kehidupan, karena beliaulah yang memberikan kita materi dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu dulu.